Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min sururi anfusina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad amma ba'd. Pemirsa Cendekia TV yang dirahmati Allah, berjumpa kembali dengan saya Dr. Yusuf Alam Ramadan. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi bersua kembali dengan pemirsa tentang hikmah puasa dari sudut pandang kesehatannya. Pemirsa Cendekia TV yang dimuliakan Allah, puasa alhamdulillah kita berjumpa kembali dengan bulan Ramadan yang bulan penuh berkah ya. Semoga kita bisa mengambil manfaat sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan tahun ini, dan semoga Allah memberikan kekuatan pada kita, memberikan kesehatan sehingga kita bisa menjalani puasa ini dengan penuh semangat ya hingga akhir puasa. Pemirsa Cendekia TV yang dimuliakan Allah, di puasa itu adalah banyak mengajarkan kepada kita. Salah satunya adalah mematangkan kecerdasan emosi kita. Dalam sebuah buku karya Daniel Goleman ya, tentang kecerdasan emosi atau emotional intelligence ya, beliau mengungkapkan dalam bukunya sebuah eksperimen ya, marshmallow ya disebut, yaitu eksperimen pada anak-anak yang usia prasekolah, di mana anak-anak itu diberikan ujian ya, yaitu ujiannya mereka diberikan 1 biji marshmallow ya. Kalau dalam budaya kita mungkin manisan gitu ya. Mereka bisa menghabiskan marshmallow itu, atau mereka kalau bila mereka bersabar, mereka akan bersabar menunggu maksudnya ya, akan mendapatkan marshmallow berikutnya, berarti tambah bonus lagi ya. Ternyata, dan mereka tidak tahu ya anak-anak itu berapa lama harus menunggu ya. Dan dalam sebenarnya yang dilakukan peneliti, anak-anak ini ditaruh di ruangan, diamati di dalam kamera begitu ya. Terus kemudian waktu yang diperlukan itu menunggu itu selama 20 menit ya. Ternyata apa yang terjadi pemirsa? Ternyata sebagian anak ada yang berhasil menunggu ya, walaupun ekspresinya macam-macam ya. Ada yang berusaha tidak melihat marshmallow, ada yang mencoba mengalihkan, tapi juga ada anak yang tidak berhasil ya, akhirnya makan marshmallow tersebut. Akhirnya dia cuma dapat 1 marshmallow, tapi ada anak yang berhasil menunggu ya. Yang menarik adalah bukan lucunya anak yang menunggu tadi ya, tapi setelah diamati 10 tahun berikutnya, 20 tahun berikutnya ya. Nah, dari peneliti itu menanyakan tentang guru-guru mereka, guru-guru anak tersebut yang berhasil menunggu marshmallow selama 20 menit tadi, dan menanyakan teman-temannya. Ternyata anak tersebut lebih matang secara emosional, lebih dewasa, lebih bisa menahan emosinya, dan secara akademik prestasinya juga lebih baik, dan mereka bisa mendapatkan pasangan-pasangan yang sesuai dengan keinginan mereka dan bisa bahagia. Ini juga menarik ya. Maka kalau kita melihat puasa yang kita lakukan, yang disyariatkan Allah pada kita ya, kita tidak hanya menahan marshmallow ya, tapi makan dan minum selama 12 jam lebih ya, dari subuh sampai maghrib ya. Belum lagi kalau di daerah subtropis yang lama siangnya pas panjang itu ya, itu bisa sampai hampir 20 jam ya. Maka di sini dan pada saat itu kita selama bulan puasa selain menahan lapar dan dahaga dan segala hal yang membatalkan puasa, kita juga diberikan pahala yang luar biasa tentang
bagaimana kita berbuat baik ya dengan sesama kita, memberi, terus kemudian kita harus banyak sholatnya, qiyamul lailnya, banyak bermunajat kepada Allah, banyak tilawah Al-Quran dan segala macamnya. Jadi ini lebih dari sekedar menahan 20 menit ya. Maka seharusnya ya kita umat Islam itu jauh lebih matang secara emosional, lebih sabar, lebih tahan banting ya menghadapi ujian untuk mencapai cita-cita yang diinginkan, lebih bisa menyemangati diri sendiri ya, sehingga mendapatkan apa yang dia inginkan. Tentunya ini ya kita kembalikan ya pada ayat Allah di dalam surat As-Sam itu ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sebenarnya pada manusia itu diilhamkan sifat fujur ya, sifat durhaka, sifat jelek ya. Tetapi kita juga diilhamkan sifat takwa ya. Yang menarik ini adalah fujur itu ditempatkan di depan, sementara takwa itu di belakang ya. Ini salah satu hikmahnya adalah bahwa kita berbuat jelek itu tidak usah diajari ya, tidak usah butuh pendidikan ya. Anak usia 9 tahun itu sudah punya gagasan ya. Ini pengalaman saya sendiri ya. Anak saya ketika waktu masih 9 tahun, sekarang sudah 22 tahun ya. Pada waktu itu bulan Ramadan, pas subuh dia pengen main ya dengan temennya, terus menitipkan buku yang harusnya dia mintai tanda tangan kepada ustadz yang ngisi di subuh itu, tetapi dia segera main dan buku itu dititipkan kepada saya dan mengatakan, "Abi, bukunya titip ya. Dan mas, nanti kamu nggak minta tanda tangan, gampang nanti bisa dipalsu ya." Ya Allah, ya inilah. Jadi fujur itu tidak perlu dididik ya, sementara takwa itu butuh proses ya. Maka menarik definisi akhlak ya menurut Dr. Al-Ghazali ya, dari Universitas Al-Azhar Mesir ya. Jadi akhlak itu adalah keyakinan yang mendalam, yang tertanam mendalam dengan ilmunya ya. Jadi di dalam Islam itu kan keyakinan harus ada ilmunya, ilmu dan wawasan yang luas, keyakinan mendalam dan terekspresikan dengan mudah ya dalam perbuatan sehari-hari. Untuk bisa seperti ini butuh proses pendidikannya, butuh proses pengajaran, butuh latihan menghadapi situasi. Inilah ya yang perlu kita tekankan, perlu latihan menghadapi situasi. Situasi itu kan ketika kita dihadapkan dua pilihan yang saling tarik menarik, kita memilih yang apa ya. Inilah yang kurang dalam pendidikan kita ya. Simulasi situasi ini harusnya menjadi bagian dari pendidikan kita ya, sehingga akhirnya anak bisa mengaplikasikan keyakinannya itu ketika menghadapi situasi-situasi yang disimulasikan dalam sekolah, dan dengan harapannya di dalam kehidupan nyata ketika dihadapkan situasi yang real, ia akan konsisten dengan keyakinannya, dengan kebaikannya ketika ada pilihan-pilihan yang memungkinkan dia bisa berbuat atau baik ataupun buruk ya. Pemirsa Janji TV yang dimuliakan Allah, disinilah ya peran. Makanya dari itu visi pendidikan kita itu harus matang secara intelektual, matang secara emosional, matang secara sosial, dan matang secara spiritual. Dan ini akan membawa ketenangan ya. Dan ketenangan itu lebih lanjut akan membawa kepada kesehatan kita ya. Kesehatan tidak hanya melulu masalah sejahtera fisik yang bebas, tidak hanya bebas dari penyakit, tapi juga kesehatan pada aspek sosial, kesehatan pada aspek spiritual, kesehatan pada aspek emosional ya. Inilah salah satu hikmah puasa yang lebih komprehensif dalam hal kesehatan kita yang
konsep yang lebih holistik dan komprehensif. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.